Definisi psikologi pendidikan. Menurut Witherington, psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Sedangkan menurut Muhyiddin Syah tahun 2002 menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Pada dasarnya, ruang lingkup dari psikologi pendidikan adalah mempelajari semua tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Dikutip dari Psikologi Pendidikan oleh Pupu Saiful Rahmat, ruang lingkup pendidikan secara luas tidak hanya membahas proses belajar, tapi juga membahas tentang perkembangan, lingkungan, kesehatan mental, evaluasi belajar, dan lainnya. Tujuannya adalah membantu pendidik atau guru dalam memahami karakteristik peserta didik secara emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Namun, tujuan utama psikologi pendidikan adalah untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Mempelajari psikologi pendidikan sangat penting, terutama bagi seorang pendidik atau guru dan calon guru, sebagai bekal pengetahuan dalam memahami perilaku atau psikologis peserta didik, perkembangan dan keadaan lingkungan belajar, sehingga dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Menurut Syaudi Sukmadinata dalam Syaiful Sagala menyatakan bahwa objek pokok penelitian psikologi pendidikan adalah hubungan interaksi yang terjalin antara pendidik atau guru dengan peserta didik dengan tujuan meningkatkan kemampuan peserta didik yang didukung oleh sarana dan fasilitas pendidikan. Ada beberapa metode psikologi pendidikan, antara lain 1. Metode eksperimental atau pengamatan, yang kedua metode kuisioner, yaitu serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung dengan topik yang ada dalam ilmu psikologi, pendidikan, dan sosial. 3. Metode klinis, yaitu metode yang digunakan dalam psikologi agar dapat menyelidiki secara detail tentang sejumlah individu. 4. Metode introspeksi, yaitu mengamati keadaan diri sendiri atau juga melihat kondisi mental seseorang dalam waktu tertentu yang meliputi perasaan, motif-motif yang ada dalam diri dan pikiran seseorang. 5. Metode case study, yaitu mencatat mengenai pengalaman seseorang, baik itu bisa berupa penyakit yang dulu pernah diderita, lingkungan, maupun perawatan dalam pendidikan. Peranan psikologi perkembangan adalah untuk mengubah mindset seseorang dalam berpandangan atau menyelesaikan masalah yang diperlukan bagi pendidik untuk memahami sampai mana perkembangan psikologi peserta didiknya. Selain itu, dapat membantu pendidik untuk mencegah terjadinya gangguan selama proses belajar mengajar, karena sudah mengetahui taraf kemampuan serta kesulitan apa yang dihadapi oleh peserta didik pada saat belajar. Dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan aplikasi psikologi yang mempelajari perkembangan belajar, motivasi, pembelajaran, dan masalah-masalah lain yang ada dalam dunia pendidikan. Selain bermanfaat sebagai ilmu, psikologi pendidikan dapat membantu pendidik atau guru dalam menyelesaikan problem yang terjadi pada saat belajar mengajar, sehingga menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, serta bisa memotivasi peserta didik dalam belajar.